Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman, bangkitkan roh Tuhan dalam roh kita, ya, sehingga kita akan hidup bersama Tuhan gitu. Jadi intinya gini teman-teman, kalau kita membangkitkan atau menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita, roh Tuhan telah Tuhan berikan kepada setiap kita di dalam roh kita. Jika kita bangkitkan, apabila kita hidupkan, maka kita akan hidup bersama Tuhan teman-teman. Tapi kalau kita misalnya tidak ada hidupkan roh Tuhan di dalam kita, kita tidak bangkitkan roh Tuhan dalam kita, ya kita akhirnya mati teman. Kita hidup dasarnya adalah mengandalkan diri kita sendiri tanpa hidup bersama Tuhan gitu. Nah ini saya coba bacakan dulu teman-teman di kitab Markus pasal 16 ayatnya 1-8. Coba teman-teman cari kitab Markus teman-teman, kitab Markus pasal 16 ayatnya 1-8. Nah, di sini judulnya teman-teman, kebangkitan Yesus. Apabila saya universalkan, kebangkitan firman Tuhan gitu. Apabila saya universalkan secara untuk umum gitu. Nah, ini saya bacakan teman-teman. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Jadi waktu itu Yesus telah wafat, disalib itu dikuburkan di dalam gua gitu. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur gitu. Jadi kalau zaman dulu di kubur itu di dalam gua teman-teman, gua yang ditutupi oleh batu besar gitu. Nah karena ini perempuan semua, jadi mikir ini siapa yang ngegulingin, ngebuka kuburnya gitu. Bagaimana membuka gua, ada batu segitu besar di depan pintu itu gitu, dalam gua itu gitu. Dan dia mikir seperti itu gitu. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Nah waktu mereka datang bertiga itu, ternyata batunya udah terguling dari lubang gua teman-teman. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut gitu. Jadi waktu mereka masuk berarti kan si Maria Magdalena, Maria ibunya Yakobus serta Salome masuk gitu. Kaget kok ada orang di dekatnya kuburannya Yesus gitu. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah, ini tempat mereka membaringkan dia gitu. Jadi Yesus ini sudah hilang gitu. Tetapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu gitu. Lalu mereka keluar dari lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ini kan cerita firman yang kejadian waktu itu teman-teman. Tapi secara secara physically gitu. Tapi kalau untuk saya yang saya sarankan pagi ini kan bicara dari sisi sharing rohaninya teman-teman. Jadi saya artikan apakah kalau kita bicarakan kebangkitan Yesus berarti kebangkitan firman Tuhan, kebangkitan roh Tuhan gitu. Nah ini yang saya coba sharingkan pagi ini adalah apakah kita sudah membangkitkan firman Tuhan di dalam kita gitu. Ya apakah kita sudah menghidupkan roh Tuhan, firman Tuhan di dalam kita. Nah kadang-kadang banyak orang yang menjadikan firman Tuhan itu bukan dibangkitkan, bukan dihidupkan, tapi firman Tuhan itu jadi apa? Jadi dibikin seperti aturan hukum aja gitu. Jadi seperti bentuk-bentuk perintah peraturan yang tertulis aja teman-teman. Sedangkan ini firman Tuhan kan bukan perintah peraturan manusia yang biasanya hanya ditulis seperti itu gitu. Nah, firman Tuhan ini harus hidup teman-teman. Nah, firman Tuhan ini biasanya tidak bisa hidup karena memang tidak dibangkitkan, tidak dihidupkan oleh kita sendiri gitu. Nah, kita biasanya terbawa dengan arus-arus yang sudah biasa, yang tidak, karena kita tidak ada kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan, akhirnya ya kita anggap bahwa firman Tuhan itu adalah bentuk aturan hukum yang mati, yang tertulis begitu saja dan cuma dibaca begitu saja, ya tidak dengan mengerti bahwa firman Tuhan itu tidak cuma cukup dijadikan
hukum gitu, hukum mati, hukum tertulis aja, tidak cuma cukup dijadikan seperti bentuk-bentuk liturgi gitu atau seremonial ya, atau bahkan tidak cuma cukup firman Tuhan itu adalah pelengkap dari ya si imam di tempat ibadah kita, imam rohani kita gitu. Nah, firman Tuhan itu menghendaki bahwa firman Tuhan itu benar-benar hidup, benar. Firman Tuhan itu benar-benar bangkit gitu. Nah, ini cerita di kebangkitan firman Tuhan itu maksud sharing saya seperti itu, teman. Bagaimana caranya di dalam hati kita firman Tuhan itu harus dibangkitkan, tidak sebagai firman yang mati, teman. Bukan firman yang cuman tertulis begitu saja gitu. Tidak bisa kita beranggap firman Tuhan itu yang menjelaskan ya sebatas imam rohani kita saja. Nggak bisa, teman. Jadi benar-benar firman Tuhan itu benar-benar harus dibangkitkan dan didukung oleh kita di dalam hidup kita, teman. Bagaimana kita harus mengenal lebih dalam pengertian akan firman Tuhan sehingga kita melakukan firman Tuhan, teman. Nah, waktu melakukan firman Tuhan itu roh Tuhan, itu firman Tuhan itu harus hidup gitu. Nah, firman Tuhan itu hidup dengan cara Tuhan sudah memberi setiap kita itu ada roh Tuhan gitu. Roh Tuhan ada di dalam roh kita. Nah, ini butuh pengenalan pengertian lagi, teman-teman. Apabila kita tidak mengenal, tidak mengerti bahwa di dalam kita itu ada 3 unsur gitu, bahwa ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh, yang mana pada umumnya orang dunia atau orang awam hanya tahu cuma 2, teman-teman, tubuh dan jiwa gitu, jiwa dan tubuh saja, tanpa mengenal bahwa ada unsur roh di dalam kita. Nah, selama kita tidak mengerti akan firman Tuhan secara dalam, kita tidak mengerti bahwa di dalam kita itu ada 3 unsur, bukan 2 unsur gitu. Nah, kalau kita sudah mengerti akan firman Tuhan, kita akan mengerti bahwa di dalam kita itu ada 3. Nah, roh ini, unsur roh kita ini adalah bagaimana yang menyetir gitu, yang mengendalikan jiwa dan tubuh kita. Tapi kalau roh kita mati, tidak bangkit gitu, tidak hidup, ya akhirnya yang hidup itu adalah jiwa dan tubuh kita saja. Nah, akhirnya jiwa sebagai yang ngatur tubuh kita. Jiwa dan tubuh kita akhirnya berpikir, berperasa, dan berkehendak seenaknya dari jiwa kita sendiri. Nah, waktu kita bicara kita hidup dengan mengatakan jiwa kita sendiri, karena roh kita tidak bangkit alias mati gitu, ya akhirnya kita tidak bisa hidup seperti apa yang Tuhan perintah dan peraturkan, teman-teman. Jadi kembali lagi, roh kita harus mendalami pengenalan pengertian akan Tuhan sehingga kita tahu bahwa di dalam kita itu ada 3 unsur, ada unsur roh, ada jiwa, dan tubuh. Di mana roh ini ya setelah pengenalan pengertian akan firman Tuhan, yang mengerti perintah peraturan firman Tuhan, dan kita dianjurkan untuk melakukan firman Tuhan dengan cara harus menghidupkan unsur roh Tuhan, roh Tuhan yang ada di dalam roh kita itu harus hidup gitu. Nah, akhirnya nanti roh kita ini yang akan bisa mengendalikan jiwa dan tubuh kita, teman-teman. Nah, kalau jiwa dan tubuh kita sudah terkendali oleh roh kita, di mana roh kita itu terkendali oleh roh Tuhan, nah berarti nanti kita hidup sesuai dengan perintah peraturan yang Tuhan kehendaki dalam firman-Nya, tidak dengan pikiran, perasaan, dan kehendak kita sendiri, tapi dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu, yang ada di dalam firman Tuhan. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Jadi cerita di sini itu cuma disadarkan bahwa ada kebangkitan firman Tuhan loh di dalam kita gitu, bahwa Tuhan telah bangkitkan kita itu dengan cara membangkit roh kita yang ada di dalam kita ini bangkit gitu, dibangkitkan oleh roh Tuhan gitu. Nah, ini yang teman-teman harus sadar bahwa ada hal seperti itu gitu. Ini cerita di kitab Markus 16 ayat 18, ceritanya seperti itu, teman-teman. Nah, ini coba saya kaitkan, teman-teman, dengan kitab Roma pasal 8, teman-teman. Kitab Roma pasal 8 ayatnya 11 sampai 17, teman-teman. Coba teman-teman kaitkan gitu. Di sini juga sama, ini kait ceritanya kebangkitan firman Tuhan itu gitu. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuh kita yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, ini kalau saya universalkan, teman-teman, bahasanya, dan jika roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus pada orang mati diam di dalam kita, maka roh Tuhan tersebut yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuh kita gitu, yang fana ini oleh roh Tuhan gitu, oleh roh Tuhannya. Jadi berarti di dalam kita sudah ada roh Tuhan, teman-teman.
yang diam di dalam kita gitu. Nah, ini teman-teman harus harus tahu, harus sadar bahwa di dalam kita itu ada roh Tuhan yang sudah memang Tuhan berikan untuk setiap kita gitu, setiap manusia. Yaitu adanya di contohnya yang for apa firman yang ditulis itu ada di dalam kitab Roma pasal 8 ayat ke-11 teman-teman. Itu dinyatakan bahwa roh Tuhan itu sudah ada di dalam kita gitu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging gitu. Nah, ini yang firman Tuhan ingatkan bahwa setelah kita terima roh Tuhan di dalam kita, berarti kita tidak hidup hanya untuk kepentingan daging. Daging itu berarti hanya kepentingan tubuh saja, teman. Jiwa dan tubuh. Kepentingan tubuh yang menarik jiwa gitu. Jadi firman ingatkan bukan itu. Harusnya roh kita yang menarik jiwa dan tubuh kita, bukan tubuh dan jiwa yang seenaknya mereka berdua sendiri gitu. Tapi harusnya ada unsur roh Tuhan yang mengatur, yang mengendalikan jiwa dan tubuh kita gitu. Ini di firman ini diingatkan gitu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, ini kalau bicara cerita duniawi rohani seperti itu, teman-teman. Kalau orang duniawi atau orang yang punya keyakinan, maksudnya orang yang percaya Tuhan, yang merasa mengenal Tuhan, tapi caranya tidak benar karena tidak mengenal dan mengerti akan firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan. Itu orang yang berkeyakinan atau orang rohani yang duniawi gitu. Jadi orang dunia yang beneran orang dunia dan orang dunia yang rohani dunia gitu. Itu kalau menurut saya sama saja, mirip-mirip begitu, serupa setali tiga uang, serupa tapi ya mirip-mirip, tak sama aja gitu. Cuma tak sama karena orang keyakinan percaya diri bahwa dia percaya Tuhan dan dia mengenal Tuhan, padahal hanya percaya diri sendiri, hanya menurut pikiran perasaan kehendak sendiri aja gitu, bukan seperti yang Tuhan maksudkan gitu. Nah, ini orang yang berkeyakinan juga bahaya teman-teman, tidak kalah bahayanya dengan orang dunia yang awam gitu. Jadi ini yang kita mesti sadarkan bahwa kalau kita hidup menurut daging ya berarti kita masih jadi orang dunia teman-teman. Jadi kalau orang punya keyakinan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tapi tetap hidupnya seperti orang dunia, berarti orang rohani yang duniawi itu ya percuma teman-teman. Jadi yang hidup itu adalah dagingnya gitu. Dan firman Tuhan katakan apabila kita hidup sesuai kehendak dari daging kita, yaitu dari sisi rohani ya dianggapnya mati teman-teman. Jadi kalau kita hidup secara duniawi dengan pola-pola duniawi, ya dianggap firman Tuhan adalah mati. Tetapi jika oleh roh, berarti kan roh nih. Nah, roh ini roh Tuhan yang dihidupkan dengan pengenalan pengertian firman Tuhan gitu, dengan iman percaya bahwa ya berani melakukan firman Tuhan. Nah, ini akan hidup gitu kalau versi rohani. Tapi kalau orang duniawi kan mikirnya kebalik teman-teman. Kalau misalnya kita bicara hidup dengan menghidupkan cara-cara rohani, dianggap orang dunia itu malah mati gitu. Kenapa mati? Karena orang rohani tidak dengan target bagaimana mencari kehidupan di dunia ini untuk mencari kesusahan duniawi gitu. Ya orang rohani itu akan lebih fokus mencari keselamatan akhirat. Seolah-olah justru mendapatkan keselamatan akhirat itu harus berani gitu. Ya meninggalkan hal-hal kesusahan duniawi di mana ini adalah penderitaan bagi orang dunia gitu. Nah, tapi juga akan menjadi penderitaan bagi kita yang masih punya pola-pola terikat dengan hal-hal duniawi, ya pasti jadi menderita teman. Makanya firman Tuhan katakan apabila kita ingin mengikut perintah peraturan Tuhan ya memang mesti menderita di dunia gitu. Tidak bisa kita kalau pengen mencapai target keselamatan akhir itu kita bersuka cita atau berbahagia gitu, tidak mengalami penderitaan di dunia karena bertentangan teman-teman. Ya istilahnya kalau kita mau masuk ke dalam target keselamatan akhirat pasti bertentangan dengan kesusahan duniawi. Nah ini yang banyak orang nggak ngerti, banyak orang yang yang berpikir gitu, yang berpikir apalagi orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, berpikir bahwa dalam Tuhan itu parameternya sama aja sukses duniawi teman-teman. Jadi padahal dalam realita di firman Tuhan bukan begitu gitu, yang bertentangan dengan duniawi gitu. Ya keselamatan akhirat adalah meninggalkan kesuksesan duniawi. Tapi orang yang punya keyakinan gitu, orang yang punya keyakinan
percaya Tuhan dan mengenal firman Tuhan, tapi dengan cara yang salah karena tidak mendalami pengertian akan firman Tuhan, akhirnya menyimpulkan begitu ya. Parameter kita benar di jalan Tuhan itu adalah ya buktinya dengan kesuksesan duniawi gitu. Kalau nggak sukses duniawi berarti kita masih salah jalan. Padahal firman Tuhan katakan bertolak belakang gitu, harus menderita bersama dengan Tuhan gitu saat melakukan firman Tuhan. Ini kan maksudnya begitu. Nah, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah gitu. Jadi siapapun yang dipimpin oleh Roh Allah, siapapun yang menghidupkan, membangkitkan Roh Tuhan di dalam rohnya gitu, ya disebutnya anak Allah gitu. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Abba, ya Bapa. Nah, ini firman Tuhan katakan apabila roh Tuhan sudah hidup di dalam kita, ketakutan untuk kita mematikan duniawi kita, mematikan merubah alat sukses duniawi itu menjadi keselamatan akhir itu, kita jadi tidak takut lagi teman-teman. Kita tidak takut lagi karena ada roh Tuhan di dalam kita. Tapi kalau kita tidak hidupkan roh Tuhan dalam kita, pasti ketakutan gitu. Semua manusia itu pasti ketakutan karena yang disebut rohani itu masih seperti bukan terjadi sekarang. Bahkan orang dunia juga selalu katakan orang yang melangkah dengan pola-pola rohani itu malah orang dunia cemooh gitu. Ini orang gimana sih kok rohani banget, padahal kita masih di dunia gitu. Selalu orang dunia akan katakan gitu. Orang yang punya keyakinan pun, yang mengaku percaya Tuhan dari pikiran perasaan diri, yang mengaku bahwa dia mengenal Tuhan dengan pikiran perasaan dan kehendak sendiri, itu juga katakan seperti itu. Kita masih injak dunia, ya nggak mungkin kita bisa totally rohani banget gitu. Selalu katakan gitu. Nah, itu kan bukannya jebakan-jebakannya iblis gitu ya, untuk yang membuat ya pola pikir kita masih begitu teman-teman. Perasaan kita masih begitu, kehendak kita masih begitu gitu. Nah, ini yang mesti kita sadari bahwa itu adalah kita diperbudak oleh pikiran perasaan dan kehendak sendiri ya, oleh hal-hal duniawi tadi gitu. Ini firman sudah ingatkan seperti itu gitu. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Tuhan itu bersaksi seperti itu gitu. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Nah, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi orang yang menghidupkan roh Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan target rohani adalah ahli-ahli waris teman-teman. Disebutnya gitu, ahli-ahli waris dari Tuhan Allah gitu, yang akan menerima bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Nah, ini kata-kata ini kadang-kadang orang kalau tidak mendalami pengenalan firman Tuhan, yang tadi saya katakan, orang tidak merasa bahwa untuk melakukan firman Tuhan itu harus menderita gitu. Tapi dia pengennya seolah bebas dari penderitaan, karena parameternya adalah sesuatu duniawi. Padahal firman katakan apabila kita ingin menuai janji-janji Tuhan bagi kita, ya kita pasti akan menderita di dunia ini teman-teman. Itu pasti gitu, karena firman Tuhan katakan begitu ya, menderita bersama-sama dengan Tuhan gitu ya. Ini waktu kita melakukan firman Tuhan gitu. Jadi bukan menderita karena bukan melakukan firman Tuhan. Yang firman maksud itu adalah menderita karena memang kita coba berusaha untuk melakukan firman Tuhan gitu. Nah, ini kalau kita menderita melakukan firman Tuhan adalah tanda-tanda kebenaran hidup kita itu benar gitu teman, bahwa kita di dalam jalur kebenaran Tuhan. Tapi kalau kita bicara menderita bukan karena melakukan firman Tuhan, ya itu sih salahnya sendiri. Kenapa kita mau seperti menderita seperti sekonyol itu gitu. Jadi yang firman maksudkan itu adalah menderita saat kita melakukan firman Tuhan gitu. Bukan menderita karena kita malas-malasan akhirnya nggak makan gitu ya, atau kita nggak jaga kesehatan akhirnya sakit nggak keruan gitu. Bukan begitu. Jadi saat kita melakukan firman Tuhan, kita menderita adalah itu tanda-tanda kebenaran bahwa kita hidup di dalam jalurnya Tuhan gitu. Nah, ini firman Tuhan katakan begitu ya, bahwa orang-orang seperti itu akan menerima janji Tuhan, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi saya garis bawahi, kita apabila melakukan kebenaran firman Tuhan itu adalah kita ketemu dengan penderitaan gitu. Nah, penderitaan itu yang orang nggak berani teman-teman, makanya diperbudak oleh dunia gitu. Nah, tapi kalau kita sudah
hidup bersama roh Tuhan, sudah bangkitkan roh Tuhan, ya penderitaan ini bukan jadi ketakutan teman-teman. Kita malah jadi kehilangan ketakutan gitu. Karena kita udah tahu bahwa dengan berjalan bersama Tuhan itu akan konsekuensinya seperti ini gitu. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, karena ujung-ujungnya kita pengen dapat kemuliaan bersama dengan Tuhan, yaitu keselamatan akhirat gitu. Kalau cerita di dunia ini kan bukan tempatnya Tuhan gitu. Tuhan itu adanya di alam akhirat gitu. Jadi Tuhan inginkan kita bersama-sama dengan Dia di alam akhirat, di surga gitu. Maksudnya gitu teman-teman. Bahkan kalau kita sudah lebih mendalami mengerti akan firman Tuhan lebih gitu, ya kita akan mengerti bahwa kita tidak cukup hanya melakukan firman Tuhan, tapi kita harus juga mengajarkan firman Tuhan. Nah, mengajarkan firman Tuhan kalau buat pengertian saya ada dua teman-teman. Bagi mengajarkan firman Tuhan bagi mentor rohani, ya berarti mengajarkan teori-teori rohani gitu. Tapi bagi kita yang di sekuler, di marketplace gitu, seperti pengusaha atau orang karir, ya mengajarkan firman Tuhan itu adalah menjadi alat kesaksiannya kita hidup dengan waktu melakukan firman Tuhan. Jadi kesaksian itu bukan cerita curhat kehidupan kita, tapi kita cerita bersaksi apa yang terjadi hidup bersama Tuhan saat kita melakukan firman Tuhan, teman-teman. Bukan curhat apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi tetap unsurnya kesaksian itu harus ada dasar firmannya, teman-teman. Kalau tidak ada dasar firman namanya curhat gitu. Ya kita bicara apa yang terjadi sejarah hidup kita. Tapi kalau kita bicara apa yang kita terjadi dalam hidup kita saat kita melakukan firman Tuhan, yaitu menjadi kesaksian bagi orang banyak gitu. Nah itu yang Tuhan inginkan gitu. Ya kita mengajarkan orang sesama kita dengan cara menyaksikan kehidupan kita saat melakukan firman Tuhan bersama roh Tuhan gitu. Nah itu yang benar gitu teman-teman. Nah ini saya udah bacakan teman-teman kitab Markus 16 pasal 16 ayat 1 sampai 8, dan saya juga sudah sampaikan kitab Roma pasal 8 dan ayatnya 11 sampai 17. Intinya seperti itu, bagaimana caranya ya membangkitkan roh Tuhan dalam roh kita sehingga kita akan hidup bersama Tuhan gitu. Tanpa membangkitkan, tanpa menghidupkan roh Tuhan dalam roh kita, ya kita tidak bisa akan hidup dengan roh Tuhan bersama Tuhan gitu. Kita akan hidup dengan jiwa dan tubuh kita sendiri, dengan pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri. Nah itu yang konyol sekali teman-teman. Kita hidup seperti itu jauh dari keselamatan akhirat yang Tuhan inginkan gitu. Jadi kita harus hidup dengan jiwanya Tuhan, ya dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan yang seperti diperintah perintahkan dalam firman Tuhan. Kita harus mampu melakukan firman Tuhan seperti itu, dan harus satu-satunya jalan membangkitkan atau menghidupkan roh Tuhan di dalam kita saat melakukan firman Tuhan gitu. Nah ini saya coba masuk ke dalam sharing saya teman-teman. Saya bikin draft gitu. Saya coba masuk ke dalam sharing saya gitu. Jika ada firman Tuhan dalam hati kita yang dianggap mati, yakni firman hanya menjadi hukum tertulis dan terkungkung oleh liturgi dan seremonial serta hubungan dengan Tuhan harus diperantarai imam rohani kita. Nah ini jadi akhirnya firman Tuhan tidak hidup teman. Nah ini banyak tempat-tempat ibadah yang kadang-kadang karena saya nggak ngerti ya, apakah karena imamnya atau pengertian firmannya yang masih kurang gitu. Akhirnya kadang-kadang si imam itu tidak menyarankan, tidak mendukung, tidak mendorong si umat itu gitu ya untuk langsung berhubungan dengan Tuhan, tapi seorang diciptakan si umat itu harus berhubungan dengan imam gitu. Padahal kalau kita bicara firman Tuhan bukan begitu gitu ya. Imam itu adalah bagaimana mengajarkan basic teori rohani. Adapun setelah orang mengerti akan firman Tuhan, masalah kedalaman firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, bagaimana justru imam ini harusnya imam ini yang mengajarkan kepada umatnya yang bagaimana supaya kita punya, umatnya itu punya hubungan langsung dengan ya roh Tuhan gitu. Karena firman mengatakan begitu gitu. Ya apabila kita tidak menghidupkan, tidak mungkin roh Tuhan, ya akhirnya kita tidak bisa hidup bersama Tuhan. Nanti lama-lama kita jadi hidupnya bersama imam saja gitu. Nah kalau imam kan manusia juga, nggak ada gunanya gitu, nggak ada artinya. Jadi tugas imam yang benar itu adalah bagaimana caranya mengajarkan orang, umatnya gitu, yang khususnya yang belum dewasa rohani, yang ke jalur-jalur firman Tuhan, dan ujungnya itu harus bagaimana memberitahu gitu, yang mengajarkan bagaimana harus punya hubungan pribadi melalui roh kita, roh Tuhan ya dalam aktivitas hidup sehari-hari kita teman-teman. Jadi tidak cuma cukup hanya membaca ayat-ayat firman Tuhan di kitab suci secara mati, secara
hukum saja gitu. Tidak bisa cuman di tempat ibadah itu cuman sebatas liturgi atau seremonial gitu. Atau tidak bisa cuman seolah-olah ada kesan yang bisa berhubungan dengan Tuhan itu adalah hanya imamnya saja gitu. Imam rohaninya saja. Itu salah besar, teman. Jadi Tuhan itu menghendaki kita ini semua di antara kita itu ada hubungan langsung dengan Tuhan dengan cara menghidupkan roh Tuhan yang sudah Tuhan beri kepada setiap kita di dalam roh kita gitu. Nah ini tugas imam yang utama itu harusnya seperti ini, teman-teman. Nah cuman tugas kita sebagai orang di marketplace di sekuler, dunia sekuler, ya kita harus cerita bahwa ini seperti ini. Kalau kita bicara firman Tuhan, ya firman Tuhan menghendaki kita seperti itu gitu, tanpa mempersalahkan si imam rohaninya gitu. Ya kita harus support itu bahwa memang harus begitu gitu. Firman Tuhan itu harus hidup, di mana kita harus mau percaya Tuhan dan mengenal dan mau mengenal firman serta mampu mengerti dan juga mampu melakukan firman gitu. Nah, mau adalah dari diri jiwa kita sendiri. Jadi kalau bicara mau itu adanya di jiwa kita, teman-teman. Di pikiran perasaan kehendak kita mau atau tidak gitu. Itu cerita kalau mau adalah dari diri jiwa kita sendiri gitu. Tapi kalau bicara mampu, teman-teman, mampu itu harus ada dari roh Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam roh kita itu, dan kita hidupkan agar dapat bangkit menjadi kekuatan rohani kita gitu. Jadi kuasa-kuasa yang dari Tuhan itu akan ada di roh Tuhan. Tidak cuma cukup kemauan dari jiwa kita, tapi juga harus punya kemampuan dari roh kita gitu. Roh kita yang disupport oleh roh Tuhan gitu. Nah ini yang banyak orang kalau tidak mendalami pengenalan Tuhan, tidak mengerti bahwa ada roh Tuhan yang harus dihidupkan, atau roh Tuhan tidak mengerti bahwa roh Tuhan adalah sumber kekuatan untuk kita membuat mampu mengerti akan apa yang Tuhan perintah peraturkan gitu dengan benar, dan juga mampu melakukan firman Tuhannya, teman-teman. Nah ini banyak orang yang tidak mengerti. Bahkan kalau yang saya alami, banyak imam yang tidak mau gitu, tidak mau mengajarkan hal seperti ini gitu, bahwa roh Tuhan itu harus dihidupkan dan hubungan dengan Tuhan itu adalah sifatnya pribadi, tidak harus seperti bayi rohani atau anak-anak rohani yang selalu diperantari oleh imam rohani kita gitu. Nah ini yang salah, teman-teman. Jadi mestinya tugas imam rohani adalah mengajarkan kepada setiap kita itu bagaimana untuk bisa prepare gitu, persiapan untuk bisa hidup lebih dewasa rohani dengan berhubungan langsung dengan Tuhan gitu. Jangan terus-terusan mengandalkan si imamnya gitu. Jika roh Tuhan sudah hidup dalam roh kita, maka kita hidup bukan karena daging yang orientasinya hal-hal duniawi saja, tapi kita hidup harus dengan mematikan nafsu-nafsu duniawi. Justru kalau kita udah dewasa rohani seperti itu, teman-teman. Jadi kita bukan seolah kita dijebak untuk terus-terusan diperbudak oleh hal-hal duniawi, tapi justru kita harus mematikan hal duniawi, teman-teman. Selama kita hidupkan hal duniawi, kita nggak bisa dewasa rohani, teman. Nggak ada beda yang tadi dikatakan dengan orang dunia awam gitu, atau orang yang punya keyakinan, atau apa yang saya sebut tadi, orang yang rohani tapi duniawi gitu. Orang yang maksudnya percaya Tuhan, merasa mengenal Tuhan, tapi dengan cara yang tidak kurang benar lah, teman. Kurang benar dalam arti karena tidak dengan dasar ya pengenalan pengertian akan dengan Tuhan yang dalam gitu, tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam dia gitu, tidak mengerti bahwa ada roh Tuhan di dalam dia, ada unsur ketiga yang dia tidak tahu. Dia cuma tahu ya jiwa dan tubuh saja gitu. Ya orang dunia juga tahunya itu gitu. Oleh karena roh Tuhan inilah hidup kita tidak diperbudak, sehingga tidak takut akan tekanan-tekanan dan penderitaan-penderitaan oleh karena melakukan firman Tuhan gitu. Sebab roh Tuhan yang ada pada roh kita yang akan menguatkan jiwa dan tubuh kita. Nah ini bedanya di situ, teman-teman. Oleh karena roh Tuhan inilah hidup kita tidak diperbudak, sehingga tidak takut akan tekanan-tekanan. Dan ya ini kembali lagi, kalau roh Tuhan kalau sudah memberikan kemampuan untuk mengerti dengan benar, ya ini akhirnya kita hidup nggak takut, benar. Tidak takut diperbudak oleh kepentingan dunia, tidak takut ditekan atau menderita oleh karena hal-hal penderitaan yang karena melakukan firman Tuhan, penderitaan duniawi yang karena melakukan firman Tuhan, nggak takut lagi gitu. Sebab roh Tuhan yang ada pada roh kita yang akan menguatkan jiwa dan tubuh kita gitu. Nah ini
Betapa pentingnya menghidupkan roh Tuhan ya itu teman. Tanpa menghidupkan roh Tuhan nggak bisa kuat gitu. Jadi kita hidup itu harus dengan mengenal mengerti akan firman Tuhan, tapi juga harus dengan mampu menghidupkan, membangkitkan roh Tuhan di dalam kita, supaya ada kekuatan gitu di dalam kita melakukan firman Tuhan. Tanpa ada roh Tuhan susah, tanpa hidup roh Tuhan susah. Kita hanya mengenal mengerti akan firman Tuhan tanpa roh Tuhan nggak mungkin mampu gitu. Jadi harus dua-duanya teman, harus mengenal mengerti akan firman Tuhan dan harus menghidupkan roh Tuhan gitu. Jika roh Tuhan hidup dalam roh kita, maka kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Jika kita mau dan mampu ya menderita saat kita melakukan perintah dan peraturan firman Tuhan yang ada gitu. Nah ini ya itu balik lagi, jadi kita akan menjadi ahli waris Tuhan, kita akan menerima janji Tuhan apabila kita mampu, kita mau dan mampu melakukan firman Tuhan. Kalau kita tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, itu kan konyol sekali. Tapi kalau kita hanya mau, ya mau saja gitu, mau saja melakukan firman tapi tidak melakukan, itu juga konyol juga gitu. Nah kita harus mau dan mampu melakukan firman Tuhan, baru kita menjadi ahli waris yang akan menerima janji-janji Tuhan gitu. Oleh karena roh Tuhan inilah kita jadi makin dewasa rohani, karena kita makin dalam mengenal dan mampu lebih mengerti serta lebih mampu untuk berani melakukan firman Tuhan gitu. Karena kita tahu target hidup kita adalah ke keselamatan akhirat yang bukan hanya kesusahan duniawi seperti orang-orang dunia atau orang yang punya keyakinan ya anggap begitu gitu, bahwa target utama hidup itu adalah bagaimana sukses duniawi gitu. Jadi bagaimana kita mengandalkan hal-hal duniawi untuk mengatasi hidup kita. Nah itu kan prinsip-prinsip yang salah besar teman-teman. Prinsip-prinsip orang dunia yang awam dan orang yang punya keyakinan, orang yang duniawi tapi orang rohani tapi duniawi tadi gitu. Orang yang punya keyakinan dengan dengan percaya seenaknya dia sendiri gitu, yang mengaku mengenal Tuhan juga seenaknya sendiri. Dan akhirnya ya orang tersebut yang akan mentargetkan target hidupnya adalah kesusahan duniawi. Dianggapnya kesusahan duniawi adalah sebagai andalan gitu. Hal-hal duniawi itu bisa, kesusahan duniawi itu menjadi andalan dalam hidup dia untuk mengatasi segala macam. Ya mungkin sampai meninggal masih bisa teman. Tapi bagaimana nasib setelah meninggal gitu? Ya alam akhirat itu kan terjadi kehidupan baru di alam akhirat setelah kita meninggal gitu. Nah yang Tuhan persiapan itu justru bagaimana caranya hidup di dunia ini adalah persiapan kita untuk membangun jalan-jalan dasar-dasar kita ya waktu kita ditentukan masuk ke dalam akhirat nanti gitu teman-teman. Nah ini jangan sampai kita tidak melakukan firman Tuhan, akhirnya kita anggapnya bisa dapat sukses duniawi tapi ujungnya di kehidupan baru kita malah masuk ke dalam neraka gitu. Karena apa? Karena tidak melakukan firman Tuhan. Nah ini yang teman-teman harus coba simak dan renungi lebih dalam, bahwa betapa bahayanya kalau kita tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, dan begitu juga apabila kita tidak menghidupkan atau membangkitkan roh Tuhan di dalam kita gitu. Jadi kuncinya cuma dua teman-teman. Untuk bisa seperti itu adalah bagaimana kita mengenal mengerti akan firman Tuhan, dan juga kita punya iman percaya dengan yang menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, sehingga roh Tuhan itu yang akan membuat kita kuat gitu teman. Kuat punya iman keberanian melakukan firman Tuhan. Tanpa ada roh Tuhan di dalam kita hanya mengenal mengerti firman Tuhan itu tanpa mampu melakukan teman-teman. Nah itu akan sia-sia. Mudah-mudahan sharing saya bisa ditangkap, dan apabila berguna tolong teman-teman sharingkan ke keluarga atau sesama yang lain. Oke, see you, bye-bye.